Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih yang sudah hadir dan setia sampai sekarang. Ada Pak Sesep, Pak Jayadi dan juga Pak Rizal Tamami, dan khususnya Pak Yayan yang sudah jauh-jauh ya. Mudah-mudahan berkah, perjuangannya luar biasa sekali memang ini. Ke depan sih kayaknya mungkin nanti kalau untuk tesis nanti bisa ke rumah saya aja, nggak apa-apa deh, agak lebih dekat gitu ya. Kalau ke rumah saya kan keluar Baranang Siang, kemudian ya paling sekitar 15-20 menit sampai di BNR Jungle. Tapi nggak di BNR-nya sih, Jungle ke atas lah gitu. Iya, tapi banyak banget di situ, pokoknya deket. Pernah nginep sekali situ. Nah, ini adalah pertemuan terakhir di tahun akademik 2021-2022 di semester ganjil ya. Dan kemarin saya mengambil beberapa kebijakan terkait dengan UAS gitu ya. Jadi UAS itu nanti lebih kepada membuat artikel jurnal, dan kayaknya tadi sudah dikirim juga untuk apa? Untuk dari sisi template-nya, contohnya gitu ya. Nah, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan jurnal. Nanti kalau yang tidak paham nanti boleh bertanya, dan kalau perlu sebenarnya bisa langsung dipraktekkan. Ya, kalau bawa laptop gitu ya, nanti bisa langsung dipraktekkan. Minimal itu ada poin-poinnya. Baik, terima kasih. Nah, kita akan bicara tentang anatomi dari jurnal, ya. Anatomi dari jurnal, ya. Tentu saja yang pertama, yang paling atas, yang kita anggap paling atas itu dalam jurnal itu adalah nama, kemudian juga email dan lembaga atau institusi, ya. Jadi ada nama, kemudian email ya, kemudian nama institusi. Nanti kalau mamanya mahasiswa di sini berarti tulis berarti ya Pak Sesep SA apa ya? Pak Sesep SA ya, Pak Sesep SA, kemudian di bawahnya ada email, kemudian di bawahnya lagi itu adalah institusi. Berarti bisa dikatakan langsung aja Institut Agama Islam Syahid Bogor gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini masuk ke dalam abstrak namanya. Nah, abstrak ini juga dia perlu ada ya pengetahuan, perlu ada ya semacam cara untuk menyusun abstrak ya. Abstrak itu sebenarnya standar itu kadang malah hanya 250 kata. Jadi dia itu hanya kalau sekarang malah satu paragraf gitu ya. Kalau saya baginya minimal itu ada 3 ide utama. Jadi dalam abstrak itu ada 3 topik utama atau 3 pembahasan utama ya. Yang pertama biasanya itu beberapa jurnal itu dia biasa menyebutkan langsung metode penelitian. Tapi kayaknya lebih bagus kalau mamanya di awal itu diawali dengan latar dengan menggunakan 3 baris yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti. Ya, jadi 3 baris awal itu adalah latar ya penelitian yang akan diteliti. Ya, kalau mau nyambah bolehlah 3 sampai 5 baris. Ya, 3 sampai 5 baris itu latar dan rumusan masalah ya, dan rumusan masalah. Misalnya saya kasih contoh mamanya Pak Jayadi tadi bicara tentang, anggap saja tentang pemberdayaan UMKM ya, maka kita langsung menyebutkan begini, umpamanya dikatakan itu Bogor adalah wilayah yang memiliki jumlah UMKM sekian ribu ya. Di antara UMKM yang ada itu terletak di wilayah umpamanya Ciaruten ya. Nah, perstrategi atau saat ini mereka dari sisi pandemi sangat berpengaruh sehingga pola pemberdayaan mereka itu kurang efektif. Bagaimana pemberdayaan? Jadi bagaimana sebenarnya model pemberdayaan UMKM di Ciaruten? Nah, itu di pertama ya, 3 sampai 5 baris. Nanti bisa. Nah, yang baris berikutnya ya itu adalah metode penelitian. Ya, metode penelitian, dan ini biasanya kata-katanya diawali dengan penelitian ini menggunakan ya pendekatan atau menggunakan metode. Nah, nanti kadang agak sedikit berbeda antara metode dengan pendekatan.
Ya, tapi kita di abstrak dulu nih. Jadi abstrak itu di ide gagasan yang kedua itu adalah penelitian ini menggunakan umpamanya metode penelitian ini. Data diambil dari populasi dan juga sampel, ya, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan ini. Nah, itu berarti sama juga sekitar 3 sampai 5 baris. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah hasil dari penelitian. Biasanya ditandai dengan apa? Penelitian ini menunjukkan this research shown that, gitu ya. Jadi penelitian ini menunjukkan atau hasil dari penelitian ini adalah titik sudah, ya. Dan di akhir abstrak ini biasanya diakhiri dengan apa? Dengan keyword atau kata kunci. Nah, ini yang paling penting. Jadi kata kunci itu, keyword itu biasanya adalah kata benda atau kata istilah, bukan kata kerja. Ya, kalau tadi umpamanya Pak Jayadi gitu ya, berarti ya keywordnya itu adalah pemberdayaan UMKM. Ya, kemudian mungkin boleh tambah dengan Ciaruten atau Bogor. Nanti kalau perspektifnya Makosid berarti nanti ada Makosidus Syariah. Ya, berarti di situ ada paling banyak itu 5 istilah yang ada dalam keyword. Nah, ya, itu komponen dari abstrak. Jadi abstrak itu tadi 250, kalau 500 kata itu udah terlalu banyak. Jadi dia kalau di tesis sendiri sebenarnya dia hanya setengah halaman. Ya, tapi di sini kadang itu masih ada yang rata-rata masih 1 halaman gitu ya. Jadi sebenarnya itu, nah tadi satu versi dari mulai latar belakang, tapi ada juga nanti boleh lihat di template jurnal itu ada juga yang dia hanya 2 saja. Yang pertama langsung metode penelitian, yang ketiga itu langsung ke hasil. Ya, mamanya tadi Pak Rizal nih, ya, mamanya kita abstraknya begini, langsung ke penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan umpamanya normatif, gitu ya, normatif, ya, di mana tadi tentang praktek atau implementasi dari bisnis training secara online, gitu ya, diambil sebagai case study, kemudian data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan juga studi dokumen. Analisis menggunakan umpamanya kualitatif, yaitu triangulasi, ya, di mana kita dari mulai membandingkan antara wawancara yang satu, narasumber dengan narasumber yang lainnya, dokumen satu dengan dokumen yang lainnya, kemudian observasi diulangi secara terus menerus sampai data itu memang ditemukan. Nah, itu di pertama, paragraf pertama, ya, atau mungkin ya bagian pertama kalau nggak pakai paragraf. Yang kedua berarti hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktek dari marketing dalam bisnis training online yang bahasa itu adalah sama dengan multi level marketing, di mana menurut fatwa DSN MUI, ya, beberapa syarat dalam multi level marketing itu adalah 1, 2, 3, 4, sehingga kesimpulannya adalah bahwa praktek ini adalah haram dan tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI. Terus keywordnya berarti tadi MLM, kemudian kedua mungkin ada nama PT-nya, kemudian juga nanti ada jasa training, gitu, nanti ada lagi fatwa DSN MUI. Dah, ya, itu di abstrak. Jadi agak ya memang perlu paham gitu. Jadi bukan di copy langsung gitu ya. Pak Yayan yang pernah buat abstrak, kira-kira ini nggak ada masalah nggak nih dengan abstraknya? Saya suka agak confuse ini antara abstrak dengan kesimpulan ini. Apa ya? Oke, ya, di dalam abstrak itu ada kesimpulan. Iya. Dengan kesimpulan kita yang di ujung skripsi itu apa ya? Ya, jadi kalau di dalam abstrak itu ada kesimpulan, karena abstrak itu adalah keseluruhan dari penelitian dari mulai metodenya sampai kesimpulannya. Sementara kalau kesimpulan di akhir penelitian itu adalah kesimpulan secara menyeluruh untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah, gitu ya. Jadi ingat, kalau rumusan masalahnya 2, kesimpulannya itu 2. Kalau di bab 5-nya misalnya. Tapi kalau memang di abstrak, ya dia dijadikan 1. Dalam artian itu mungkin penelitian ini, hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertama, terus yang itu kedua, dan seperti itu.
Cuman biasanya karena Di abstrak itu boleh di jalan pertama atau kedua. boleh dia di paragraf bukan satu tapi pertama, iya gitu. Itu boleh kalau memang di jurnalnya itu dia penelitiannya itu biasanya objek itu lebih dari satu. Ya cuman biasanya kalau di jurnal itu biasanya objeknya itu memang hanya satu. Makanya tadi kalau satu skripsi atau tesis itu bisa jadi 2-3 jurnal. Karena jurnal itu dia lebih spesifik hanya satu permasalahan. Ya, tapi tadi kalau namanya penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara ini dengan ini. Demikian juga pengaruh ini dengan ini dan terakhir ini X berpengaruh terhadap Y. Dah. Itu berarti kan ada 3 juga, bisa juga gitu ya. Itu biasanya ketahuan ini bukan jurnal murni tapi ini adalah hasil perubahan dari penelitian skripsi ataupun tesis. Nah, itu ya. Jadi ya berbeda. Pertama kalau kesimpulan itu menjawab dari pertanyaan penelitian, rumusan masalah. Kalau mamanya abstrak adalah tadi yang kalau menurut saya itu lebih cenderung kepada ya di latarnya itu, di atasnya itu ada, kemudian baru metodenya, baru terakhir itu adalah hasilnya. Kadang saya suka terjebak makin melebar gitu. Ya nggak boleh, makanya. Di abstrak itu kan sebenarnya sesampai mungkin ya. Iya betul. Karena kita keasikan menjelaskan kalau melebar ujung-ujungnya banyak juga ya. Iya. Ada juga. Data juga malah saya sampaikan juga di situ. Iya. Padahal nggak usah data itu nggak usah. Hanya paling disebutkan saja bahwa sumber datanya itu adalah ini, cara menganalisis datanya itu adalah cara menganalisis data itu seperti ini. Baru nanti ke kesimpulannya. Gitu ya.